wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 2 Utsman bin Affan. Bertemu lagi bersama Bu Eni dalam pembelajaran materi SBDP. Ya. Anak-anak, sebelum dilanjut Bu Guru, mari kita berdoa dulu, baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Untuk materi SBDP adalah yang kita pelajari karya imajinasi 2 dimensi. Apa itu imajinasi? Pengertian imajinasi adalah karya yang dibuat sesuai dengan khayalan atau angan-angan. Ya. Karya imajinasi ini berupa karya, ya, diantaranya karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau karya 2 dimensi ini adalah karya seni atau karya seni rupa yang memiliki panjang dan lebar. Kalau karya seni 3 dimensi ini adalah yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Pada hari ini kita membahas materi tentang karya imajinasi, ya, yang memiliki panjang dan lebar atau karya 2 dimensi. Ya. Sekarang gambar khayalan atau juga disebut gambar imajinasi ini adalah gambar yang tidak nyata, yang mana anak-anak, ya, dalam menggambar dapat dilakukan dengan pertama, melihat objek langsung. Contoh misalkan anak-anak diajak jalan-jalan rekreasi bersama orang tua ke pegunungan, ke pantai. Nah, setelah itu sampai rumah anak-anak bisa membuat lukisan, menggambar, ya, yang pernah dilihat. Oh, aku kemarin pada saat liburan saya ke pegunungan melihat pemandangannya, ada gunung, ada laut, ada sawah. Bisa dibuat sketsa ataupun gambaran angan-angan atau khayalan yang sudah pernah dilihat, ya. Atau yang kedua, membayangkan atau menghayal, tidak pernah ke pantai, tidak pernah ke gunung. Saya tak buat gunung, saya pernah melihat di televisi atau saya pernah melihat gambar-gambar di buku gambar. Sambil membayangkan, sambil menghayal. Ini. Kemudian media yang digunakan untuk menggambar diantaranya apa? Untuk gambar imajinasi, menggambar khayalan atau angan-angan, bisa dengan kertas atau buku gambar, bisa dengan kain, bisa dengan daun maupun papan, ya. Sekarang kalau anak-anak sudah menggambar, tentunya ingin supaya gambarannya itu bisa terlihat indah, cantik. Makanya harus diberi warna. Nah, setelah menggambar harus diwarnai supaya nanti gambarnya kelihatan indah dilihat, ya. Makanya perlu menyiapkan juga alat-alat untuk mewarnai. Di antaranya apa, anak-anak? Ada krayon, pensil, warna cat air atau spidol warna, ya. Sekarang contoh-contoh gambar imajinatif atau gambar-gambar khayalan, ya. Karya seni imajinatif 2 dimensi diantaranya adalah sebuah gambar atau lukisan, yang mana gambar atau lukisan yang bisa dilihat hanya satu arah. Jadi karya 2 dimensi, ini contoh karya 2 dimensi, diantaranya adalah contoh gambar atau lukisan, ya, yang mana biasanya gambar atau lukisan dipampang di dinding, yang mana kita melihat hanya satu arah.
Itu yang karya 2 dimensi. Beda dengan karya 3 dimensi. Kalau 3 dimensi kan panjang, lebar, tinggi. Bisa dilihat dari beberapa arah. Panjang, lebar, tinggi, beberapa arah. Dilihat dari depan bisa, belakang, kiri, kanan. Contohnya apa? Karya 3 dimensi. Patung, kemudian keramik, kendi, terus apa lagi? Vas bunga. Yang mana biasanya karya itu dipajang atau dipasang kalau ada misalkan pameran, biasanya diletakkan di meja. Sehingga keramik atau patung itu bisa dilihat dari beberapa arah, itu yang 3 dimensi. Nah, pada pagi hari ini kita yang dibahas adalah yang 2 dimensi, yang mana ini contoh-contoh gambar. Ada beberapa gambar, nanti anak-anak bisa melihat. Setelah melihat nanti bisa untuk menghayal, untuk menggambar seperti contoh-contoh ini atau dibuat gambar yang lain. Silahkan nanti ya. Ini contoh-contoh gambar imajinasi 2 dimensi. Ini ada pemandangan, ada gambar apa ini, kendi ya, atau vas ya, atau gambar pemandangan di sungai atau bunga. Dalam bentuk gambar ini termasuk karya 2 dimensi ya. Karena hanya bisa dilihat dari satu arah, karena biasanya karya ini, gambar-gambar ini dipampang di dinding yang bisa dilihat dari satu arah. Nah, ini. Sekarang ya, kita bahas yang B, unsur seni rupa dalam gambar imajinasi. Sebelum anak-anak menggambar tadi contoh-contoh gambar 2 dimensi ya, lukisan 2 dimensi. Di antaranya kalau anak-anak menggambar yang perlu anak-anak perhatikan unsur seni rupa gambar imajinasi, yaitu ada bintik, ada garis, warna, bidang, dan tekstur. Bintik itu apa? Bintik itu bisa digunakan untuk membuat wajah manusia. Contohnya seperti macan tutul, hujan, dan bidang di malam hari ya. Kemudian garis. Garis ini ada 2. Garis lurus dan garis lengkung. Ya, garis lurus dapat digunakan untuk membuat gambar bendera, meja, kursi, pagar, dan rumah. Kemudian garis lengkung dapat digunakan untuk membuat gambar ombak, kalau membuat gambar pemandangan ya, pantai, atau untuk menggambar gunung, awan, dan bola. Ini. Kemudian untuk warna, anak-anak bisa memilih warna sesuai gambar yang dilukis, sesuai gambar yang digambar di buku gambarnya ya. Ini ada 3 warna dalam seni rupa. Contohnya pertama adalah warna dasar. Warna dasar ini adalah warna merah, kuning, dan biru. Ya. Kemudian yang kedua warna sekunder. Warna sekunder ini hijau, ungu, dan jingga. Sedangkan yang ketiga warna tersier atau coklat. Nah, ini nanti untuk warna selera anak-anak. Gambar apa disesuaikan ya. Kalau pohon berarti daunnya kan hijau. Gunungan, laut ya, disesuaikan dengan apa yang pernah dilihat pada saat anak-anak melihat langsung ya pemandangan itu, kemudian dituangkan dalam gambar. Kalau ini contoh garis lengkung, garis lurus, garis majemuk ya. Yang atas itu garis lurus ya. Kemudian garis lengkung tadi untuk membuat gunung ya, bola. Garis majemuk itu ini ada zigzag, ada yang sebelahnya itu gelombang. Nah, itu bisa digunakan untuk nantinya anak-anak membuat gambar-gambar imajinasi karya 2 dimensi seperti contoh yang sudah dicontohkan dalam
gambar ini, lukisan ini nanti anak-anak bisa memilih mana yang anak-anak sukai atau anak-anak menggambar sendiri yang pernah anak-anak kunjungi, ya, pantai atau pegunungan dibuat karya sendiri. Itu anak-anak yang perlu anak-anak di rumah dipelajari tentang karya seni 2 dimensi. Untuk tugasnya anak-anak SBDP ini, anak-anak dikasih tugas Bu Guru menyiapkan buku gambar, membuat gambar lukisan 2 dimensi, boleh pemandangan, boleh pantai ataupun contoh-contoh tadi membuat bunga. Nah, yang penting lukisan gambar termasuk karya 2 dimensi. Demikian anak-anak, ya. Nanti tugasnya dikerjakan. Dan sebelumnya untuk pelajaran SBDP ini diakhiri, anak-anak baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.